Oke teman-teman, balik lagi di Desop Channel. Kali ini aku pengen ngobrolin tentang judi online atau judul ya. Aku mau tanyain ke AI dan aku mau ngobrol-ngobrol tentang judi online ini. Halo AI, kamu tahu nggak sih tentang judul atau judi online? Halo, iya aku tahu tentang judi online. Judi online itu jenis judi yang dilakukan lewat internet, jadi kita nggak perlu ke tempat-tempat judi langsung. Ada banyak jenis judi online, mulai dari yang paling umum kayak judi kartu, sampai yang lebih kompleks kayak taruhan olahraga atau balapan. Kenapa? Kamu mau tahu lebih banyak tentang judi online? Ya, aku pengen ngobrolin tentang judi online ini karena lagi rame banget akhir-akhir ini. Iya, judi online memang lagi marak banget. Banyak faktornya sih, mulai dari akses internet yang makin mudah, terus cara mainnya yang praktis, tinggal klik-klik doang. Nah, mau ngobrolin apa dulu? Dampak negatifnya, atau malah cara mencegahnya? Kita ngobrolin dampak negatifnya dulu deh, boleh kamu jelasin nggak? Dampak negatif judi online banyak banget. Yang paling utama sih masalah keuangan. Bisa banget bikin kita bangkrut, apalagi kalau udah kecanduan. Selain itu, judi online juga bisa bikin kita jadi males kerja, hubungan sama keluarga atau teman jadi renggang. Bahkan bisa memicu tindakan kriminal. Mau tahu lebih detail soal dampak negatifnya? Boleh dong, aku pengen tahu lebih detail dampak negatif dari judi online ini. Oke, jadi dampak negatif judi online itu luas banget. Pertama, yang paling jelas adalah masalah finansial. Kita bisa kehilangan banyak uang, bahkan sampai bangkrut. Belum lagi kalau sampai kita terlilit utang gara-gara kalah terus. Kedua, judi online bisa bikin kita kecanduan. Lama-lama kita bakal susah lepas, terus mengabaikan hal-hal penting dalam hidup kayak kerjaan, keluarga, atau teman-teman. Wah, berarti parah banget ya dampaknya ya. Kenapa bisa sampai gitu tuh? Parah banget sih nggak juga, tapi kalau nggak hati-hati, dampaknya bisa fatal. Gini, judi online itu dirancang untuk bikin kita ketagihan. Ada unsur keberuntungannya, terus ada sensasi menang, yang bikin kita pengen terus-terusan main. Nah, lama-lama kita bisa lupa waktu, lupa sama tanggung jawab, dan yang paling bahaya, kita bisa jadi berani ngelakuin apa aja buat dapetin uang buat judi lagi. Nah, menurut kamu kenapa orang bisa dengan mudah terjerumus kepada judi online? Menurut kamu tadi dampaknya itu banyak banget keburukannya ya, tapi masih banyak orang yang suka main judi online. Itu kenapa kira-kira? Ada beberapa alasan kenapa orang bisa terjerumus ke judi online. Yang pertama, faktor ekonomi. Kadang orang melihat judi online sebagai jalan pintas buat dapetin uang banyak dalam waktu singkat, apalagi kalau lagi kesulitan keuangan. Kedua, faktor psikologis. Judi online bisa bikin ketagihan karena ada unsur keberuntungan dan kesenangan setiap kali menang. Nah, lama-lama orang jadi susah lepas, apalagi kalau lagi stres atau lagi ada masalah. Terakhir, lingkungan sosial. Kalau teman-teman atau keluarga kita ada yang suka judi online, kita juga jadi lebih gampang ikut-ikutan. Oh gitu. Ada berita terbaru nggak mengenai judi online ini? Iya, akhir-akhir ini kasus judi online makin marak aja. Banyak banget berita soal orang-orang yang kecanduan, bahkan sampai melakukan tindakan kriminal gara-gara judi online. Mau denger berita terbarunya? Boleh dong, aku pengen dengar berita terbaru tentang judi online ini. Berita terbarunya cukup bikin khawatir. Baru-baru ini, ada kasus di mana uang hasil judi online sampai puluhan triliun rupiah dibawa kabur ke luar negeri dalam bentuk cryptocurrency. Selain itu, masih banyaknya orang yang terjerat judi online ini bikin angka kriminalitas juga jadi naik. Gimana menurut kamu? Itu yang bawa kabur uang itu ke luar negeri itu siapanya? Apakah tukang judinya atau apanya nih? Saya nggak ngerti deh. Yang bawa kabur duitnya itu sindikat judi online internasional. Oh. Mereka yang ngatur semua bisnis judi online ini, mulai dari bikin situsnya, nyari member, sampai ngurusin transaksi keuangannya. Nah, duit hasil judi itu mereka pindahkan ke luar negeri pakai cryptocurrency biar susah dilacak. Oh gitu, kirain aku tuh usernya, penggunanya yang bawa kabur duit ke luar negeri. Bukan pengguna biasa yang bawa kabur duitnya, tapi bandar besar yang ngatur judi online ini. Mereka yang dapat untung paling banyak, terus mereka pindahkan uangnya ke luar negeri biar aman dan susah dilacak. Gitu ya. Ya berarti judi online itu sebenarnya nguntungin buat bandar dong, bukan buat pengguna atau usernya. Betul banget, judi online ini dirancang untuk bikin bandar untung terus. Mereka Mmm. udah hitung-hitungan rumusnya, jadi jangka panjang pasti mereka yang menang. Makanya banyak orang yang awalnya menang malah jadi kalap, terus ujung-ujungnya bangkrut. Oh iya, nah berarti orang yang
berjudi online itu sudah dipastikan kalah dong? Nggak juga sepenuhnya pasti. Ada kok orang yang menang judi online, tapi itu lebih ke keberuntungan doang. Bandar judi itu udah ngatur sistemnya sedemikian rupa, jadi jangka panjang pasti mereka yang untung. Iya benar, jangka panjangnya kan tetap aja yang menggunakan judi online itu pasti bakalan rugi, ya kan? Iya, betul banget. Jangka panjangnya, pemain judi online pasti rugi. Bandar judi udah ngatur sistem sedemikian rupa, biar mereka yang untung terus. Makanya, penting banget kita hindari judi online dan cari kegiatan positif lainnya. Mau denger tips biar kita nggak terjerumus ke judi online? Nah, boleh dong, aku pengen denger tips dari kamu. Oke, pertama-tama, jangan tergiur sama iklan judi online yang janjiin duit cepat. Kedua, hindari lingkungan yang sering ngomongin judi. Kalau bisa, cari komunitas atau hobi lain yang lebih positif. Terakhir, kalau udah mulai kecanduan, jangan malu buat minta bantuan ke orang terdekat atau profesional. Oh gitu. Terus gimana sih cara nyadarin orang yang udah sering banget atau terbiasa judi online di sekitar kita? Nyadarin orang yang udah kecanduan judi online itu emang susah, tapi bukan berarti nggak bisa. Pertama-tama, kita harus ngajak dia ngobrol baik-baik, tapi dengan cara yang tepat. Jangan langsung ngomel atau menyalahkan, coba pahami dulu kenapa dia sampai kecanduan. Kedua, kalau dia udah mulai terbuka, coba ajak dia cari bantuan profesional, misalnya ke psikolog atau ke komunitas rehabilitasi. Mereka pasti bisa bantu dia keluar dari ketergantungan judi online. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Oh ya, sebagai pengingat, saya tidak memberikan diagnosis atau nasihat medis. Selalu konsultasikan kesehatan Anda dengan profesional medis. Oke, terakhir deh. Aku pengen dengar dari kamu untuk judi online ini, gimana kalau misalkan kamu jadi seorang pimpinan yang punya kewenangan untuk memberantas judi online ini? Apa yang kamu lakukan? Kalau aku jadi pemimpin, memberantas judi online jadi prioritas utama. Pertama, bakal perketat aturannya, buat sanksi yang lebih berat buat bandar judi online, sampai ke pemblokiran aset dan penjara. Kedua, kerjasama sama penyedia layanan internet buat blokir situs-situs judi online. Terakhir, gencarin edukasi ke masyarakat biar mereka paham bahaya judi online dan gak gampang tergiur. Wih, keren banget sih rencana kamu. Mudah-mudahan rencana yang baik itu bisa kita realisasikan ya, untuk ngurangin judi online yang ada di lingkungan kita. Untuk mengurangi judi online di lingkungan kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Pertama, coba perhatikan lingkungan sekitar. Kalau ada orang yang sering cerita soal judi online, coba ajak dia ngobrol baik-baik. Bukan berarti kita langsung ngomel, tapi coba pahami kenapa dia tertarik sama judi online. Kedua, kita harus bisa jadi contoh yang baik. Tunjukkan kalau ada kegiatan lain yang lebih positif dan menyenangkan daripada judi online. Ajak mereka ikut olahraga atau kegiatan sosial lain. Kalau ada yang udah kecanduan berat, coba bantu mereka cari bantuan profesional. Ajak mereka ke psikolog atau komunitas rehabilitasi. Oke, terakhir, ada yang mau kamu omongin nggak kepada pendengar video di channel Desop Channel nih, untuk, menghindari atau menjauhi judi online ini? Sok coba. Oke teman-teman, intinya, judi online ini nggak ada untungnya sama sekali. Malah bisa bikin kita rugi banyak, baik secara finansial, mental, bahkan bisa merusak hubungan sama orang terdekat. Nah, kalau kamu atau orang terdekatmu lagi kecanduan judi online, jangan malu atau takut buat cari bantuan profesional. Banyak kok orang yang berhasil sembuh dari kecanduan judi. Yang penting, kita harus berani ngakuin kalau lagi ada masalah, dan mau berusaha keluar dari ketergantungan. Semangat buat kita semua! Oke, terima kasih banyak atas informasi, saran, dan juga, apa ya, mengenai pembahasan judi online ini. Kita ngobrol lagi ya kapan-kapan, mau nggak? Tentu saja, aku juga seneng ngobrol sama kamu. Kita bisa ngobrol lagi kapan aja, tinggal panggil aku lagi. Mau ngobrol tentang apa? Masih seputar judi online? Atau ada topik lain yang menarik? Nanti kita obrolin rencana obrolannya ya. Kita udahan dulu ngobrolnya, sampai jumpa lagi. Terima kasih, dadah. Oke, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Sampai jumpa.